Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis dasar 1, kita masuk di video yang keempat atau bab keempat dari modul kuliah seni lukis dasar 1, yaitu tentang praktek and plein air. Nah, ketika teman-teman sudah sampai ke lokasi untuk melukis, itu apa saja yang harus dilakukan? Dan sebelum ke sana, persiapan apa yang perlu dilakukan? Video ini akan membahasnya. Baik, langsung saja masuk ke bab 4, praktek and plein air. Berkarya di tempat asing, tidak di rumah sendiri gitu ya, maksudnya tidak di studio yang biasa kita pakai. Mohon maaf ya. Tentu saja berbeda dengan melukis di rumah sendiri ya. Berkarya di tempat asing dengan di rumah sendiri ya berbeda ya. Di studio kita dapat menghindari pandangan orang lain pada proses yang terjadi. Sehingga jika ada kekeliruan teknis atau ketidaktepatan bentuk, dapat kita tutupi sebelum diketahui publik, ya kan? Kalau teman-teman kok ngelukis seorang tidak seperti yang diinginkan, nggak tepat di rumah ya ditutup aja, nggak ada yang tahu. Besok ketika dipamerkan ya yang sudah tepat, yang sudah sempurna gitu kan. Tetapi kalau di ruang publik and plein air ngelukis langsung on the spot gitu ya, apa yang terjadi ya itu yang dilihat gitu kan. Mungkin kita merasa tidak berhasil kan ya, tapi ya itulah yang terjadi. Tapi biasanya yang kita lihat tidak berhasil mungkin untuk orang lain malah menarik ya, bisa jadi seperti itu ya. Di lapangan, pelukis and plein air tidak memiliki hak agar orang lain menyingkir dan tidak melihat aksinya. Jadi kalau kita melukis di luar ruangan terus ono sing nonton, ojo nonton, orang minggir, nggak punya hak, wong itu ruang publik, bukan tempat kita kan. Untuk itu, sebelum mulai praktek and plein air, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan, mencari objek yang menarik, mencari tempat melukis yang nyaman, dan persiapan mental ketika dilihat orang lain. Berikut ini catatannya ya, kita lihat ya, tentang persiapan alat dan bahan, mencari objek, mencari tempat duduk, dan persiapan mental. Alat dan bahan yang dibawa untuk aksi on the spot diusahakan lengkap agar proses berjalan dengan lancar. Bahkan alat yang tampaknya sepele namun sangat dibutuhkan jika tertinggal akan menghambat penciptaan. Lap pencuci kuas misalnya, kalau nggak bawa lap kuasnya reket ya, susah membersihkan. Ya yang biasanya kita pakai ya baju kita gitu. Makanya bajunya pelukis kan seringkali coreng-moreng, tapi ada juga yang sengaja dicoreng-moreng biar kelihatan pelukis gitu kan. Akan tetapi kita tidak perlu membawa berlebih karena hanya akan memperberat bawaan jika tidak digunakan. Ben kita cat okah kabeh digawa, meh nglukis nganggo cat air, duwe cat minyak, cat akrilik kabeh dibawa untuk aksi ya gitu. Ya, kecuali kalau mau membuat konten gitu ya mungkin masih bisa ya. Tapi kalau mau praktek kuliah ini ya bawa sekadarnya saja. Untuk material spesifik dalam kuliah ini akan dibahas secara khusus, yaitu tentang cat air, cat poster, dan akriliknya. Untuk piranti secara umum, yang ini yang umum aja apa yang dibawa ya, nanti yang khusus di video tersendiri. Untuk piranti secara umum yang mesti dibawa adalah kuas beragam ukuran dan bentuk. Kuasnya ada yang bulat, ada yang flat, itu kan round, flat, ada yang fan kayak tipas itu. Kalau memang dibutuhkan, ada yang lancip, ada yang panjang, bahkan ada yang kita buat sendiri, custom, kita gunting-gunting gitu. Kalau memang itu memudahkan teman-teman ya dibawa saja. Tidak membawa banyak, ada 50
kuas tapi nomornya podo, bentuknya podo ya, podo wae kan. Bawa 50 nomor 10 KB, flat KB. Oke ya, kita coba mencari kuas yang paling kita butuhkan ya. Palet pencampur warna ya, jangan lupa ya, dari bagaimana nanti di lokasi kan kita akan mencampur warna pakai palet apa piring apa lah nanti. Jangan terlalu mengandalkan wah kok golek ning kono wae ya nek ono lah nek ora ya sisa. Jangan sampai juga nanti mengotori tempat yang kita pakai untuk melukis. Di situ ada tempat duduk, terus ning kono apa ning mejane, mejane wong malah tingglenteng di marah ya. Jangan sampai kita merusak. Kita usahakan bawa selengkap mungkin, tapi tidak usah berlebihan. Juga teman-teman membawa wadah air untuk mencuci kuas. Ini kan untuk kuliah ini kan berbasis air semua kan. Bawa wadah air mencuci kuas. Jangan sampai kuasnya nggak dicuci. Nah, wadah airnya ada 2. Wadah air untuk mencuci kuas dan wadah air bersih untuk mencampur cat. Jangan dicampur. Sing nyuci kuas karo sing ngancari cat podo ayo catnya kotor, nanti intensitas atau kecemerlangan warnanya akan berubah. 2. Kalau perlu yang satu ditutup atau di dalam semprotan agar terjaga kebersihannya. Oke. Lap untuk membersihkan kuas, landasan lukis beserta penjepitnya gitu kan, apa triplek apa landasan-landasan yang lain dijepit atau pakai isolasi gitu. Yang penting tidak terbang-terbang, tidak keluar dari landasannya ini. Dan juga isel atau standar untuk melukis. Jika dibutuhkan, kadang juga ada yang cukup dipangku gitu, kalau memang bisa juga nggak apa-apa. Setelah sampai lokasi yang akan dilukis, kita tidak perlu tergesa-gesa atau langsung melukisnya. Untuk corona langsung betul-betul nggak usah, kita lihat aja, kita keliling lokasi dan cari sudut pandang yang menarik. Dalan rono perlu kalau menikmati ngopi sing rokok ya karo ngerokok gitu kan, nikmati dulu, dicari tempatnya yang menarik kan. Perhatikan arah cahaya. Kelihatannya menariknya dilukis dari arah sana ini karena cahayanya dari arah situ. Nah, misalnya itu diperhatikan ya. Dan kemana bayangan itu jatuh? Ini artis sih bayangan. Apakah bayangannya memanjang nanti kira-kira akan keluar ke kanvas kita sebelah kanan misalnya, atau akan justru menjauhi kita? Itu diperhatikan itu bayangannya itu. Perkirakan objek mana yang akan dijadikan center of interest atau pusat perhatian. Di situ ada 10 rumah. Wah, mana ya yang akan saya jadikan center of interest? Misalnya yang ini ya gitu. Dan mana sebagai pendukung? Pada lukisan Chen Chongwei yang menggambarkan pasar misalnya, focal point atau center of interest terdapat di bagian kanan bawah, yaitu aktivitas di bawah payung. Ini maksudnya di sini, ini sebagai center of interest. Adapun bangunan yang ada di sebelah kiri, ini maksudnya adalah unsur pendukung, dan bangunan yang terkena cahaya di atasnya sebagai bagian pertengahannya. Jadi di sini pusat perhatiannya, ini pendukungnya, ini pendukungnya, ini tengah-tengahnya. Nah, gitu. Itu nanti ketika teman-teman melihat objek itu dikira-kira mana ya yang akan menjadi center of interest, mana ya yang akan menjadi pendukung. Nah, itu sebelum dilukis dilihat dulu di lokasi. Ini nanti setelah ini ya saya bacakan ya. Selain mendapatkan view yang menarik, jadi kan sudah dapat view-nya kan, lokasi yang nyaman untuk melukis juga perlu dipertimbangkan agar proses berjalan nyaman. View-nya bagus, tempat duduknya enak. Melukis di luar ruangan mungkin akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Kita kirakan hanya 1 jam, ternyata bisa sampai 4 jam. Wah, itu lungguh rapena kemeng gitu kan. Untuk itu, tempat duduk untuk melukis perlu dicari yang enak, nyaman.
Meskipun ora kaya lukis sofa ya, tapi ya nyaman, nggak bikin sakit itu. Jika perlu, mahasiswa dapat membawa kursi lipat dari rumah. Nah, nanti saya tunjukkan juga video ketika saya melukis dengan cat poster gitu di Klaten, itu saya membawa kursi lipat itu. Videonya saya tuliskan link ya di bawah ya, apa yang saya bawa termasuk kursi lipat itu saya bawa. Saya tuliskan di deskripsi video ini, nanti linknya bisa teman-teman kliknya. Sebagian pelukis memang tidak memerlukan tempat duduk, tetapi memilih berdiri. Namun tempat yang nyaman tetap dibutuhkan, ya, berdiri yang nyaman. Misalnya bukan di daerah yang banyak nyamuk, ya kan? Wah, ngelukis suka lemutnya kan loro kan. Dulu saya pernah ngelukis ketika di Batam itu sebelahnya nyamuk, itu rasanya wis ora betah, dicokoti terus gatel banget ya. Atau berbau busuk. Sebelahnya ternyata batang tikus, ora nyaman ya. Cari ya tempat duduk yang enak. Ini kelihatannya sepele, tetapi kalau tidak kita perhatikan, tuas gue api-api di tengah jalan, pindah itu kan eman-eman. Mahasiswa yang tidak kuat panas matahari juga perlu mencari tempat yang teduh. Jangan sampai pas ngelukis kok semaput. Wah, ini ngopo semaput ya? Dalam musim pandemi nanti pada orang-orang nggak menolong, takut karena dikira COVID kan malah repot kan. Nah, itu dipertimbangkan tempatnya yang nyaman. Pandangan yang menarik dan tempat yang nyaman menjadi anugerah indah bagi pelukis and plein air. Wah, ini kita pandangannya api, nggak nyaman, wes luar biasa itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika akan menempati lokasi yang diberikan karena ada pemiliknya, jangan lupa meminta izin. Ya, teman-teman nanti bareng-bareng nunggu kursi milik orang mau ambil aja ya. Janganlah ya. Kita tetap berlaku sopan, menunjukkan wah iki kowe toke mahasiswa isi gondrong-gondrong sangar-sangar, tapi berhati mulia. Sopan itu kan asik kan. Nah, ini ketika saya melukis and plein air di Teluk Bosporus di Istanbul, Turki. Di situ ada tempat yang nyaman untuk duduk, ya udah saya melukis di situ, duduk di situ. Nah, ini tentang orang yang melihat ya. Nanti saya kembali ke sana. Persiapan mental juga diperlukan dalam praktek melukis di ruang publik. Kita tidak tahu siapa yang bakalan datang menonton. Mungkin mereka adalah orang awam yang tidak mengetahui nilai artistik efek kertas basah. Oh, kertasnya dibasahi, dewe merasa wis artistik, wis on saya nonton ku apa yang ngelukis kok malah pating cloret ra karuan. Itu dari mahasiswa seni kok ngelukis kok gini, dari seniman kok ngelukis ra karuan, gitu kan. Itu mungkin ada penonton yang awam seperti itu. Mungkin mereka orang awam yang tidak mengetahui nilai artistik efek kertas basah. Mungkin ada di antara mereka seorang pecinta seni yang gemar mengkoleksi lukisan. Ya, bisa jadi kan, mau ditonton kolektor. Siapa tahu malah karya Anda dikoleksi. Tapi untuk kuliah ini ya, baik kuliah seni lukis dasar 1 maupun selanjutnya, itu nanti di akhir semester itu dikumpulkan. Di akhir semester dikumpulkan semuanya. Kalau 12 ya 12, kalau 13 ya 13, semuanya akan dinilai secara keseluruhan. Apakah ada peningkatan kemajuan atau stagnan gitu. Dan semua harus dihadirkan. Jadi kalau misalnya ini seringkali kan juga teman-teman ini juga laku gitu kan. Lukisan tugas sudah laku ya. Saya dulu alhamdulillah mahasiswa itu sampai nggak punya tugas itu karena banyak yang menginginkan gitu. Nah, kalau misalnya ada yang menginginkan karya teman-teman sementara masih harus dikumpulkan, itu janjian ya, janjian. Misalnya bagaimana kalau saya kirimkan setelah studi ini selesai, setelah kuliah ini rampung gitu kan, atau kalau mau dipajang kolektornya ya bagaimana kalau besok pas ujian saya pinjam, nah gitu ya. Jadi usahakan karya itu masih bisa diakses agar ujian akhir semester itu karyanya bisa dikumpulkan.
bisa jadi, ini masih ngomongin penonton ya, bisa jadi ada pelukis profesional ikut mengamati aksi kita. Wah, ini ternyata sing nonton itu, wah, wis pelukis terkenal ya. Tapi kita nggak kenal itu misalnya kan. Yang terkenal orang kenal ya. Biasa kan di dalam seni lukis itu kadang kenal karyanya, wah, itu apal, itu karyanya si X gitu kan. Tapi wongnya dia orang ngerti kan, karena yang lebih terkenal adalah lukisannya, bukan orangnya kan. Terlalu memikirkan hal itu, jadi ngelukis itu siapa ya sing nonton, apakah orang awam, apakah kolektor atau seniman gitu. Terlalu memikirkan hal itu justru akan mengganggu proses melukis. Oh, rasa dipikir ya sing nonton siapa wis terserah. Lebih baik kita menikmati prosesnya. Jika ada pertanyaan dari penonton, tentu saja kita perlu menjawab dengan sopan, tapi ya tidak berlanjut-lanjut untuk ngobrol terus malah rasa ngelukis. Ini contohnya ketika saya melukis di ruang publik gitu, ini di Klaten dulu. Itu ya nek sing nontonnya udah takon, "Ini apa Pak Denny kan gitu kan." Jadi ya persiapkan mental teman-teman ketika melukis en plein air. Jangan lupa juga siapkan perlengkapannya. Itu kan semacam senjata untuk bertempur. Oke, itu rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis dasar 1. Kita akan bertemu untuk video yang kelima ya. Kelima kita akan membahas tentang cat poster. Apa itu cat poster? Bagaimana penggunaannya di dalam kuliah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.